Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erwanto dari semester 5B dari program studi teknik sipil. Kepada yang terhormat Bapak Okma Yendri selaku dosen pengasuh di Universitas Musirawas, yaitu di program studi teknik sipil. Kepada teman-teman yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Sebelum saya menyampaikan tugas video yang diberikan oleh Pak Okma, terlebih dahulu mungkin teman-teman bertanya kenapa saya memakai topi seperti ini. Karena dalam kesempatan video ini pembahasannya adalah mengenai mata kuliah pendidikan anti korupsi. Dalam tugas video yang diberikan oleh Pak Okma ini, tentu saja saya beri judul yaitu peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sebelum lebih jauh saya menjelaskan tentang materi pada video kali ini, sebelumnya saya ingin sedikit memberikan pengertian tentang korupsi itu apa. Korupsi adalah segala sesuatu tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan ataupun kesempatan untuk memperkaya diri sendiri atau golongan. Nah, indikasinya seperti apa korupsi ini? Di antaranya korupsi lebih jelas lagi adalah segala sesuatu yang ada apa-apanya. Kalau tidak korupsi tentu saja tidak akan ada apa-apanya. Indikasinya cenderung mereka tidak mau terbuka, tidak mau transparan dalam segala hal. Kalau ditanya informasi mereka selalu menjawab, ini bukan hak kalian untuk tahu. Ini tidak boleh Anda tahu. Ini adalah urusan kami. Anda tidak boleh tahu. Nah, indikasi-indikasi seperti inilah mereka terindikasi korupsi. Oleh sebab itu, teman-teman, sebagai mahasiswa, tentu saja kita harus berani menolak korupsi. Karena berani untuk tidak korupsi itu adalah hebat. Berani untuk tidak korupsi itu adalah sangat luar biasa. Karena di Indonesia ini korupsi sudah menjadi suatu penyakit yang sangat luar biasa. Sudah seperti adat istiadat. Korupsi ini sudah merajalela. Mulai dari atasan sampai bawahan. Selalu berjamaah. Korupsi ini di Indonesia, teman-teman, sangat memprihatinkan. Mulai dari pejabat, penegak hukum, jaksa, kepolisian, anggota DPR, wali kota, terusan bupati. Sudah banyak sekali sekarang yang korupsi. Semuanya korupsi, teman-teman, di Indonesia ini. Pejabat-pejabatnya. Namun saya ralat sedikit, teman-teman. Masih ada pejabat yang tidak korupsi. Masih ada pejabat yang baik. Nah, dari sinilah harapan kita semuanya negara ini bisa ditandani, teman-teman. Ditandani artinya diperbaiki. Dari pejabat-pejabat yang tidak korupsi inilah harapan kita semuanya. Negara ini bisa bebas dari korupsi. Selanjutnya secara umum, mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak kepada masyarakat. Artinya dalam hal ini, teman-teman, sangat jelas kita sebagai mahasiswa, tentu saja kita yang memiliki ilmu, memiliki edukasi, harus mampu memberikan edukasi, harus mampu memberikan pendidikan-pendidikan kepada masyarakat bahwa korupsi ini sangatlah berbahaya. Selanjutnya caranya bagaimana, teman-teman, untuk tidak korupsi atau paling tidaknya pencegahan. Mahasiswa dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri sendiri dan kampusnya. Mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya bersih, jauh dari perbuatan itu. Untuk memperbaiki perilaku korupsi harus dimulai sejak dini, seperti memberikan pendidikan moral yang bagus, edukasi anti korupsi, dan kampanye-kampanye anti korupsi. Semua orang boleh melakukan edukasi dan kampanye anti korupsi dan kampanye anti korupsi. Terlebih lagi kita sebagai mahasiswa. Nah, tentu saja sudah sangat jelas keterangan di sini, teman-teman. Kita sebagai mahasiswa, peranan-peranan penting kita mulai dari diri sendiri. Kita harus tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita adalah mahasiswa yang terbebas dari korupsi. Apalagi kita sebagai teknik sipil, sering sekali dalam proyek-proyek tertentu adanya penyuapan-penyuapan, sehingga kita dalam mata kuliah kali ini tentu saja kita harus menghindari korupsi dalam bentuk apapun.
memberikan pendidikan anti korupsi sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya pendidikan anti korupsi merupakan amanah dari pemerintah untuk dilaksanakan. Artinya kita sebagai mahasiswa bisa mengambil peran, bisa mengambil tindakan-tindakan pencegahan atau pengawalan terhadap tindakan-tindakan pemberantasan anti korupsi. Wujud nyatanya tadi sudah disampaikan, untuk dapat berperan optimal dalam pemberantasan korupsi adalah dengan pembenahan terhadap diri sendiri dan kampusnya, di mana mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Tadi sudah sempat disampaikan. Artinya apa? Sebelum kita memberikan edukasi terhadap masyarakat, kita harus mampu menunjukkan dulu bahwa kita sebagai mahasiswa, kita sebagai tokoh intelektual, tokoh pendidik, tokoh akademisi, kita harus membenahan diri, memperbaiki diri sendiri, dan harus mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Kita kawal orang-orang yang terkena hukum tentang korupsi. Kita kawal terus. Kita sebagai mahasiswa harus mampu melakukan itu semua. Dalam hal ini saya bagi menjadi 4 langkah utama peran mahasiswa. Yang pertama adalah moralitas. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik hingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Dalam ini jelas, moral kita, akhlak kita teman-teman harus kita jaga benar-benar. Kita mulai perubahan dalam diri sendiri dan kita harus mampu menunjukkan itu kepada masyarakat. Yang selanjutnya yang kedua, identifikasi korupsi. Kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat umumnya. Kita mahasiswa harus lebih unggul, harus lebih maju untuk dapat memberikan pencegahan, memberikan edukasi bahwa dampak dari orang yang korupsi ini adalah sangat luar biasa, sangat mensengsarakan rakyat teman-teman. Rakyatlah yang menjadi korban korupsi ini. Selanjutnya, 3, pelaporan. Kalau dalam langkah-langkah selanjutnya tidak dapat dicegah seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu instansi cenderung berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengarkan oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Nah, jelas sekali teman-teman, kita sebagai mahasiswa memiliki kesatuan dan persatuan mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan dunia teman-teman. Ingat, dunia. Itu. Jadi kalau memang langkah-langkah itu tidak mempan teman-teman, kita harus bersatu, bisa melaporkan. Salah satunya di Indonesia sudah ada lembaga yang khusus menangani tentang korupsi, yaitu KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita laporkan kalau memang ada indikasi-indikasi. Kita harus tahu jalur, tahu hukum untuk dapat melaporkan ke KPK. Selanjutnya generasi muda, itu yang terakhir, generasi masa depan. Ketika masih memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi, baik yang menggantikan generasi sekarang dianggap penuh dengan koruptor, tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan, bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk dapat memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Nah, jelas sekali teman-teman, kita sebagai generasi muda, penerus dari generasi sekarang untuk generasi yang akan datang, tentu saja harapan kita semua, negara Indonesia ini, tentang proyek-proyek ini kita hapuskan dari tindakan-tindakan korupsi, tindakan-tindakan orang yang hanya menguntungkan dirinya, tindakan orang yang hanya menguntungkan pribadi atau golongannya. Kita sebagai mahasiswa dalam logo di Universitas Musyarawat yang kita cintai dan kita banggakan ini ada tertuang di situ iman, ilmu, dan amal. Dengan iman yang kuat teman-teman, dengan iman yang kuat kita harus mampu menolak korupsi. Dengan ilmu, dengan pemikiran kita harus mampu menolak korupsi. Dengan amal, mari kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat di bangku perkuliahan. Nah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wa huwa fil muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.